Selamat datang di channel Islam Sejati. Sebelum mendengarkan, kami hanya sekedar mengingatkan Anda, akan lebih baik jika Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, dan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Bagi sahabat-sahabat yang sedang mencari Tuhan, ada beberapa poin, sekitar 100 lah lebih, apa yang dikatakan Tuhan kepada hambanya yang bisa dijadikan petunjuk untuk menelusuri langkah kita selanjutnya dalam mencari Tuhan. Ini sangat membantu sekali, sekalipun nanti akhirnya yang ditemukannya bermacam-macam. Yang penting mencari Tuhan. Nanti Tuhannya bermacam-macam. Yang Tuhannya sama, namanya sama, Allah, orang Islam, juga substansinya akan berbeda-beda. Nah itulah, maka silakan Anda jadikan ini sebagai petunjuk-petunjuk, karena di antara umat Islam sendiri yang Tuhannya sama, namanya Allah, namanya Muhammad, tapi substansi ketuhanannya berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kata Mu'tazilah, tidak ada qadar dan tidak ada qadar. Manusia punya kebebasan mutlak untuk memilih perbuatannya sendiri. Kalau Jabariyah mengatakan bahwa nasib manusia sudah ditentukan Tuhan. Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Tuhan menentukan nasib dia, tetapi juga bisa saja kapan-kapan dirubah atas kehendaknya, itu tergantung kepada kehendak Tuhan juga. Nah ini kan berbeda substansinya, berarti itu enggak ada masalah. Yang penting mari petunjuk ini kita perdalami. Poin yang ke-56, undur ila kulli syai'in wa anta tarani kaifa tahkumu fihi wa la yahkumu fik. Artinya, lihatlah kepada sesuatu dalam kondisi engkau melihat aku. Ketika engkau melihat apapun, itu kondisi jiwa kamu sedang melihat Tuhan. Melihat gunung yang terlihat Tuhan, melihat langit yang terlihat Tuhan, melihat cewek yang cantik terlihat Tuhan, melihat orang berbuat baik, melihat kebaikan Tuhan, melihat orang sedang sakit, melihat Tuhan, orang sembuh, melihat Tuhan. Semuanya adalah dalam kondisi melihat Tuhan. Maksudnya begitu. Bagaimana engkau menentukan sesuatu itu, bukan engkau yang ditentukan oleh sesuatu. Jadi artinya bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini sebagai ciptaan Tuhan, engkau lihat, dari situ engkau melihat Tuhan. Tetapi sesuatu yang kau lihat itu engkau yang menentukan, bukan sesuatu itu menentukan kamu. Artinya kamu yang memanfaatkan sesuatu itu, bukan sesuatu memanfaatkan kamu. Jangan harta itu untuk fasilitas kamu, menciptakan kebahagiaan, mendekatkan diri kepada Tuhanmu, bukan lalu kamu mengabdi kepada harta, menghabiskan segala-galanya sampai usiamu habis hanya mencari harta, dan setelah itu kau tinggalkan semuanya. Jadi situ pengertiannya bahwa memang Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya, itu semuanya dengan maksud dan tujuan sebagai fasilitas untuk manusia selama di dunia ini. Silakan
Oksigen kau hirup silakan. Pemandangan yang indah silakan kau nikmati. Ya, kesehatan silakan kau rasakan kesehatannya. Ya, mengabdilah kepada Tuhanmu, cintailah kepada sesama. Seperti itu. Jadi artinya baik air, baik udara, baik sinar matahari, gelombang, semua segala macam binatang, semua buat kamu kok. Tuhan tidak perlu ular, tidak perlu ketek dua betul. Kera. Iya. Ya, Tuhan nggak perlu anjing, semuanya buat kamu semuanya, kusilakan. Iya, jadi jangan sampai engkau diperbudak oleh sesuatu sembilan Tuhan yang tadinya untuk mengabdi kepada kamu, malah kamu yang mengabdi kepada benda-benda itu. Sampai kau jual agamamu untuk mendapatkan materi, padahal materi itu hanya sebagai fasilitas. Itu maksudnya seperti itu. Ya, kalau nggak begitu ya nggak bakal ketemu Tuhan. Bagaimana bisa ketemunya? Yang kamu ditentukan akhirnya bisa ketemu Tuhannya, Tuhan materi nantinya. Tuhan materi nantinya akhirnya menjadi materialisme. Oke, itulah kira-kira mananya. Kemudian yang ke-57. Ya abdu idza arada laka amrun faqul rabbi aqul labbaika labbaika labbaika. Artinya, wahai hambaku, ketika engkau menghadapi sesuatu, katakanlah Tuhanku, Tuhanku. Artinya panggillah wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nanti akan ku jawab labbaik, labbaik. Kalau di Jawa dalem. Nah, kalau bahasa Arab labbaik. Jadi kalau kita memanggil ya Tuhan, nanti Tuhan akan mengatakan, menjawabnya labbaika, labbaika. Dalam bahasa Sundanya? Bulan. Artinya bahwa ketika engkau menghadapi sesuatu masalah, menghadapi godaan, selagi engkau menjadi hamba Tuhan yang baik, percayalah Allah selalu membimbingmu. Tuhan selalu menegurmu ketika engkau akan melakukan kemaksiatan. Tuhanmu mengingatkan dirimu di dalam hatimu, jangan kau lakukan. Mau mencuri harta orang, di dalam hatimu Allah menegurmu, jangan kau ambil harta orang itu. Orang itu orang miskin, sedang membutuhkan uang sebesar itu, jangan kau jahati. Begitu. Kita mau melacur juga sama, sudah masuk kamar berdua dengan seorang perempuan, hatimu masih berbicara. Disitulah terjadi pertempuran yang sengit antara akal dengan hati, dengan perasaan, dengan nafsu syahwat, dengan kesadaran diri dan sebagainya. Situ terjadi pertempuran hebat antara maju dan mundur. Jantungmu berdebar-debar, lututmu bergoyang semuanya. Percaya atau tidak, semua akan mengalaminya. Nah, ketika dalam pertempuran itu Anda memperkirakan agaknya saya bisa kalah dalam pertempuran ini, mungkin saya bisa terjerumus ke lembah hitam seperti ini, mungkin saya melakukan kejahatan yang lebih fatal lagi. Kalau Anda sudah menduga atau merasa kira-kira mungkin kalah, maka jangan segan, jangan malu, panggillah Tuhanmu. Tuhanku, tolonglah hambamu, tolonglah hambamu ya Allah, tolonglah. Allah pun Tuhanmu pasti akan menjawab labbaika, labbaika. Kulan, hambaku, kulan, aku datang menolongmu. Dan pasti aku akan datang. Percayalah bahwa hanya Tuhanmu lah yang bisa menolong kamu. Itu artinya bagi orang yang sudah mencari Tuhan, ini satu pelajaran penting. Kalau sudah kalah pertempuranmu itu, jangan malu, jangan segan, panggillah nama Tuhanmu. Nggak usah ragu-ragu. Percayalah Allah menanti engkau memanggil. Ya, kayak betapa seorang
ibu merasa senang ketika anaknya sudah bisa memanggil nama ibunya, Mama. Mulai belajar Mama. Allah pun lebih gembira dari itu kok. Seorang hambanya yang memanggil namanya itu. Oke. Bagi mereka yang mencari Tuhan. Kemudian yang ke-58, idza ra'aitani wa lam tara ma minni faqad ra'aitani. Artinya, apabila engkau telah melihat aku dan engkau tidak melihat apapun yang berasal dariku, ya, artinya engkau melihat aku dan engkau tidak melihat apapun yang berasal dari aku, maksudnya ciptaan-ciptaanku ini. Kalau engkau sudah tidak melihat gelas ini, yang lihat hanya Tuhan. Tidak melihat spidol ini, yang kau lihat hanya Tuhan. Engkau tidak melihat kacamata, kecuali yang kau lihat adalah Tuhan. Ketika engkau tidak melihat HP ini, kecuali Allah yang engkau lihat, maka berarti engkau sudah benar-benar melihat aku. Ini persoalannya. Jadi gimana sih? Ya, satu contoh aja lah. Seorang yang sedang jatuh cinta pada seorang perempuan. Setiap perempuan yang lewat terbayang pengen seperti pacarnya. Betul nggak? Asal pakai pita merah aja, ya Allah, seperti pacar gue. Jadi selalu mengingatkan kepada sang kekasih. Maka dalam pencarian Tuhan, ketika engkau masih melihat ciptaannya, berarti engkau belum melihat Tuhanmu. Kecuali kalau sudah yang kau lihat adalah hanya Tuhan saja, apapun yang bertuhan, segala makhluknya, langit, bumi, dan seisinya, kalau masih kau lihat, berarti engkau belum melihat Tuhan secara betul. Kalau yang betul gimana? Ketika sudah tidak lagi ada yang kau lihat, yang kau lihat hanyalah Tuhanmu saja. Itu maknanya mencari Tuhan. Kemudian yang ke-59. Ya abdu, idza ra'aitani fa anta 'indi wa idza lam tarani fa anta 'indaka fakun 'inda man ya'ti bi khairin. Wahai hambaku, ketika engkau dapat melihatku, berarti engkau sedang bersamaku. Ketika engkau tidak melihatku, berarti engkau bersama dirimu sendiri. Tadi sebelumnya dikatakan, ketika engkau masih melihat makhlukku, engkau belum melihat aku. Ketika engkau melihat aku dan semua makhlukku tidak kau lihat, hanya aku yang kau lihat, berarti engkau benar-benar melihat aku. Termasuk juga ketika engkau masih melihat dirimu, engkau belum melihat aku. So, ketika engkau melihat aku, berarti engkau sedang bersamaku. Ketika engkau melihat dirimu, berarti engkau sedang bersama dirimu. Bagaimana maksudnya melihat ketika engkau tidak melihatku, berarti engkau bersama dirimu sendiri. Ketika tidak melihat Tuhanmu, berarti engkau sedang dirimu sendiri. Jadi artinya gimana? Sampai dirinya pun tidak dilihatnya. Itulah yang disebut al-fana. Kefanaan itu artinya sampai dirinya sudah tidak terlihat lagi. Kapan Anda merasa melihat diri Anda? Dan kapan Anda tidak merasakan melihat diri Anda sendiri? Saya mau nanya, ketika Anda disanjung, senang nggak? Berarti Anda masih ada. Pak Edi, ketika ada orang yang mencaci makimu, sakit hati nggak? Berarti Anda masih ada. Ketika dapat uang banyak, senang nggak? Berarti Anda masih ada. Ketika uangnya dicopet, benuh, kecewa nggak? Masih ada. Karena
seseorang ketika sudah tidak melihat dirinya, yang dilihat hanya Tuhannya, maka ketika dia jatuh sakit, dia sadar yang memberi sakit adalah Tuhannya. Dan ketika dia mendapat kesembuhan ke rumah sakit, yang disuntik oleh dokter, dikasih obat, lalu sembuh, dia tidak melihat dokter, tidak melihat obat, yang lihat hanya Tuhan. Yang menyembuhkan aku adalah Tuhanku. Ketika aku menerima uang dari Kang Benu sekian juta, saya tidak melihat Kang Benunya, yang adalah Tuhanku yang memberiku melalui Kang Benu. Kepada yang Benunya saya cuma terima kasih sebagai kurir Tuhan. Dan aku tidak pernah tergantung, tidak pernah terikat dengan jasa kebaikan siapapun. Yang maha baik hanya Tuhan. Engkau adalah hanya sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan rezeki itu kepadaku. Itu namanya, baru namanya fana. Saya kira semacam itu. Ya, untuk menuju ke sana gimana? Ya belajar aja dulu. Lama-lama juga bisa. Dan di penghujungnya yang kita, setelah kita menemukan apa sih? Kebahagiaan. Kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan yang tidak pernah dilihat oleh mata orang. Kebahagiaan yang tidak pernah didengar oleh telinga orang. Dan kebahagiaan yang tidak pernah dapat terpikirkan oleh semua pikiran orang. Kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika engkau sudah mengenal Tuhanmu. Yang menjadi lucu, kita kadang-kadang kalah sama perilaku anak daripada kita orang tua. Suatu ketika kita bertamu kepada seorang teman. Kebetulan teman itu tidak ada, tetapi sudah dipesankan kepada pembantunya, kepada anak-anak di rumahnya, tolong apabila ada Buya Sakur dihormati, ya, dimuliakan dan sebagainya. Dikasih ruang AC, tempat tidur yang nyaman, makanan disiapin. Saya bawa anak saya kecil. Selama mendapatkan penghormatan, dikasih makan yang enak, dikasih tempat tidur yang enak, anak saya kan nanya, "Bah, tuan rumahnya mana?" Ada apa sih? Ya pengen tahu kok. Anak kecil saja ingin tahu siapa orang, mana orangnya yang memuliakan Abah, yang menghormati Abah. Anak kecil pengen tahu mana orangnya. Kita manusia yang sudah dewasa, setiap saat diberikan anugerah oleh Tuhan, berlimpah ruah dan tanpa imbalan, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hidung, dikasih napas, dikasih oksigen, dikasih. Wa ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Andaikan kau menghitung nikmat Tuhan tak akan terbilang. Tapi selama kau nikmati pemberian Tuhan, engkau tidak bertanya mana Tuhanku. Dan selama itu engkau tidak pernah mencari Tuhan. Kalah sama anak saya kamu. Itulah. Jadi tema besar mencari Tuhan ini bukan tema sembarangan ya. Tema satu kesadaran diri, kepengen tahu. Seorang perempuan setiap bulan dapat uang 50 juta. Yang mengirimkannya tidak pernah menyebutkan namanya siapa. Pesannya dari setiap kiriman itu, transfer dari orang yang sangat mencintaimu. Selesai. Bertahun-tahun tiap bulan dapat 50 juta. 50 tiap bulan dari orang yang tidak pernah dia lihat siapa yang ngirim, hanya dari orang yang sangat mencintaimu. Suatu ketika dia terima WA, "Wahai adinda tercinta, apabila engkau ingin menemuiku,
datanglah ke alamat ini. Jalan Gatot Subroto, di depan mall, di depan halte sekian. Jam 3 malam, saya nanya, datang nggak promotor? Tergopoh-gopoh nggak? Betul nggak? Oke. Sekarang saya nanya, kalau Tuhanmu berkirim surat kepadamu WA, kalau engkau ingin menemuiku, tunggu nanti jam 5 pagi akan kujemput engkau. Mau nggak? Ya kan? Itu persoalan. Itu persoalan. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Ada ceritanya, katanya kamu sudah tobat, kok kembali lagi saya tidak akan membaik. Ayo besok tak tobat lagi lah. Tapi mindset darah nilainya sudah berhati yang sudah tobat. Yang pertama, berjalan kita ini